Iya, Warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah sudah banyak yang hadir ya. Bu, Bisa kita mulai? bisa Bu? Ya, bisa, Bu. Pemakalahnya sudah hadir semua. Hadir Bu? Eh, Baik, Bapak Ibu semuanya. Ini Ustadz Afdal masih kedinginan ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kuliah psikologi pendidikan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, eh, Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya semangat ya untuk kuliah. Jangan sampai patah semangat ya. Kemudian karena Bu Dr. Ulfatmi berhalangan datang, jadi makanya Ibu yang menggantikan. Jadi mungkin demikian seterusnya. Jadi ketika Bu Ulfatmi berhalangan, kemarin itu kan Ibu bagi-bagi nih. Ibu bagi-bagi dari awal sampai mid semester kan Ibu Dokter Ulfatmi. Kemudian dari mid semester ke belakangnya sampai UAS baru Ibu. Nah, sekarang tidak demikian lagi. Ketika Ibu Dokter berhalangan, ketika sebelum mid ini, maka kami saling bergantian lah begitu. Ya, baik. eh, kita serahkan selanjutnya kepada, oh ya, seperti biasa kita mengaji lah dulu ya. Kita buka dengan mengaji dulu. Dipersilakan kepada salah satu pemakalah untuk mengaji. Kita minta pada yoga keluarkan Syekh Ali Al-Huzaifi itu. Ustaz Zari tadi sesekali Bang. Ustaz yoga lah ya, Ustaz yoga. Ya, yang laki-laki lah pagi ini. Oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قد كان لكم آية في فئتين التقتا
فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada siapa moderatornya nih? Moderator siapa nih? Ustaz Taufik Hidayat kabarnya. Oh ya, silakan. Ustadz Taufik Hidayat. Mana nih? Ustadz, kan. Ya silakan Ustadz. Ini tolong suaranya. Nah, Siapa yang nampil hari silakan ini? Ustadz. Iya. Ustaz Yoga. Yoga, Rita, sama Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Yang kita sama-sama hormati Ibu dosen kita, Ibu Dr. Hasna, sama-sama kita muliakan Bapak Ibu semuanya yang berhadir dalam Zoom ini. Eh, biasanya ya tidak seperti biasanya ya, seperti biasanya kita kuliah jam 8 ya, sekarang siap subuh langsung kuliah ya. Masih terdengar di sebelah rumah kita anak-anak kita didikan subuh gitu. Mudah-mudahan ditambah keberkahannya kuliah kita pada hari ini karena siap subuh kita langsung kuliah. Eh, Mari kita sama-sama mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita langsung saja kita minta kepada penampilan makalah hari ini ya. Tentunya kepada Bapak Yoga, eh, Ibu Rita Siska, dan Pak Aulia. Ya begitu. Kepada pemakalah kita persilakan dengan segala hormat. Fafdal dulu, penulisan Fafdal nih dulu. Siapa dulu? Karita, Ya, Kak Rita dulu. Dan, sebagai penulisan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator dan kepada Ibu dosen kita yang sudah mempersiapkan kami untuk mempresentasikan materi pada hari ini dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Peserta Didik serta hubungannya dengan proses pembelajaran dalam pandangan umum dan Islam. Makalah ini dibuat oleh kami sebanyak 3 orang, yaitu yang pertama Muhammad Aulia Afdal, yang kedua saya, dan yang ketiga Yoga. Yoga, pendahuluan. Peserta didik merupakan individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan secara fisik maupun psikologis. Dalam dunia pendidikan, pemahaman terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sangat penting agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan tahap perkembangannya. Oleh karena itu, pendidik harus mampu menyesuaikan metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran agar sesuai dengan kondisi peserta didik. Tanpa pemahaman tersebut, proses pembelajaran dapat menjadi kurang optimal, sehingga potensi yang akan dikembangkan dari peserta didik tidak berjalan sesuai dengan yang semestinya.
pendidikan modern, pemahaman terhadap karakteristik perkembangan peserta didik menjadi landasan utama dalam merancang proses pembelajaran yang efektif. Hal ini sejalan dengan pandangan psikologi perkembangan yang menekankan bahwa setiap individu berkembang melalui tahapan tertentu yang memiliki karakteristik tertentu pula pada setiap perkembangannya. Adapun tujuan dari penulisan ini berdasarkan rumusan masalahnya ada 6. Yang pertama, makalah ini akan menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi prinsip dan hukum perkembangan. Yang ketiga, mengkaji hakikat manusia dalam Islam. Yang keempat, menganalisis faktor perkembangan dalam perspektif Islam. Yang kelima, menjelaskan faktor umum yang mempengaruhi perkembangan. Dan yang keenam, kita akan menganalisis apa hubungan perkembangan dengan pembelajaran. Untuk yang bagian A, bagian pembahasan mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan fisik yang bersifat kuantitatif, seperti bertambahnya tinggi, bertambahnya berat badan. Sementara itu, perkembangan merupakan perubahan kualitatif yang mencakup peningkatan kemampuan berpikir, emosional, dan sosial. Secara konseptual, pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang saling berkaitan namun memiliki karakteristik yang berbeda. Pertumbuhan cenderung bersifat biologis dan dapat diukur secara objektif, sedangkan perkembangan mencakup perubahan fungsi psikologis yang lebih kompleks yang berlangsung secara bertahap menuju kematangan individu. Dalam kajian ilmiah modern, perkembangan dipahami sebagai proses multidimensional yang melibatkan interaksi antara faktor biologis, kognitif, dan sosial emosional. Demikianlah untuk penjelasan dari kami pada bagian yang pertama. Akan kepada moderator. Terima kasih banyak. Pertama sampai pokok pembahasan. Kami minta dari salah satu orang bapak yang akan tampil. Pada beliau silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izinkan saya melanjutkan presentasi dari Ibu Rita tadi. Sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi. Sebentar, mohon maaf. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Baik, di sini ada faktor internal. Jadi faktor internal ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu tentang genetik atau keturunan. Yang kedua ada kondisi kesehatan fisik. Yang ketiga ada intelijensi atau kecerdasan. Dan yang keempat ada faktor penjelasan lebih lanjut. Yang pertama itu ada genetik tentang keturunan. Faktor ini merupakan faktor bawaan. Nah, dari saat anak lahir. Dan yang kedua ada kondisi kesehatan fisik. Kesehatan fisik sangat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Eh, untuk faktor fisik kesehatan fisik ini, ketika fisik seorang anak itu baik, bagus, berkembang dengan baik, maka dalam pendidikan dia akan lebih maksimal, lebih efektif. Sedangkan ketika faktor kesehatan fisiknya bermasalah, maka dia juga akan mengalami masalah dalam dunia pendidikan, terkhusus dalam beberapa bagian-bagian tertentu yang memang sangat tergantung kepada kesehatan fisik. Yang ketiga ada intelijensi atau kecerdasan.
Intelijensi atau kecerdasan ini adalah suatu kemampuan berpikir, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, berpikir, memahami, memecahkan masalah. Tingkat kecerdasan ini yang dimiliki peserta didik ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan, cepat atau lambatnya dia dalam menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh tenaga pendidiknya. Lalu berikutnya motivasi. Jadi motivasi merupakan dorongan dalam diri individu untuk melakukan suatu tindakan, termasuk di dalamnya pendidikan. Semakin dia termotivasi, maka dia akan menjadi peserta didik yang haus akan ilmu. Kita lanjut, faktor berikutnya yang pengaruh adalah faktor eksternal. Ada beberapa poin juga. Yang pertama adalah lingkungan kerja, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat, yang keempat gizi dan nutrisi. Ini apa itu? Satu topik itu. Yang berikutnya budaya dan teknologi. Oke. Untuk yang pertama itu lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi seorang anak. Kita lihat tentang lingkungan keluarga ini sangat mempengaruhi sekali tentang perkembangan anak. Seorang anak yang berasal dari keluarga yang baik, yang keluarga yang kita katakan cemara, itu memiliki perkembangan hal yang positif. Sedangkan anak yang berasal dari lingkungan keluarga yang broken home, maka cenderung memiliki perkembangan yang tidak disiplin dan yang cenderung negatif. Karena di rumah mereka tidak diberikan hak-haknya sebagai anak dikarenakan lingkungan keluarga yang tidak memungkinkan. Selanjutnya ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan tempat peserta didik memperoleh pendidikan formal, guru, metode pembelajaran, kurikulum, serta fasilitas sekolah. Semuanya memiliki peran penting terhadap perkembangan pendidikan si anak. Berikutnya lingkungan masyarakat. Masyarakat juga memiliki peran dalam pembentukan kepribadian peserta didik dalam melalui interaksi sosial. Dalam lingkungan masyarakat, anak belajar tentang norma, nilai, dan aturan-aturan yang berlaku. Berikutnya gizi dan nutrisi. Asupan gizi yang seimbang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak peserta didik. Kekurangan gizi dapat menghambat perkembangan. Dan alhamdulillah sekarang pemerintah kita telah menangani masalah gizi dan nutrisi melalui makan bergizi gratis, dan alhamdulillah juga di kelas kita ini ada dua orang kepala dapur, kepala MBG, yaitu Ustaz Taufik Hidayat dan Ustaz Yoga. Barang. Berikutnya ada budaya dan teknologi. Nah, budaya dan teknologi juga memberikan pengaruh terhadap nilai, kebiasaan, dan pola pikir individu. Sementara itu, perkembangan teknologi memberikan dampak ganda, yaitu positif dan negatif. Teknologi dapat membantu proses pembelajaran menjadi mudah, namun juga dapat mengganggu jika tidak digunakan dengan bijak dan semestinya. Oke, kita masuk ke dalam prinsip dan hukum perkembangan. Pengertian prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan adalah aturan dasar atau pedoman umum yang menggambarkan bagaimana proses perkembangan manusia berlangsung. Prinsip ini menjelaskan bahwa perkembangan tidak terjadi secara sembarangan, tetapi mengikuti pola tertentu yang dapat diamati, dipelajari, dan diprediksi. Prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Yang pertama itu ada perkembangan berlangsung secara terus-menerus. Yang kedua ada perkembangan bersifat bersifat terhadap sesuatu. Dan yang ketiga ada perkembangan bersifat individual. Dan yang keempat ada perkembangan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dan yang kelima ada perkembangan bersifat kompleks. Perkembangan yang berlangsung secara terus-menerus adalah perkembangan yang tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Dan yang kedua, perkembangan bersifat terhadap suatu setiap individu melalui tahap-tahap perkembangan, melalui dari masa bayi, anak-anak, remaja, perkembangan bertahap ya, bukan dari anak-anak lanjut ke remaja, lanjut dewasa, perkembangan bertahap. Dan yang ketiga, ada perkembangan bersifat individual. Setiap peserta didik memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda.
Ada anak yang lebih cepat dalam perkembangan kognitif, tetapi lambat dalam perkembangan sosial. Dan sebaliknya, ada yang cepat dalam sosial, tetapi lambat dalam kognitif. Atau dia cepat dalam segi psikomotor. Nah, lanjut ada perkembangan yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Seperti yang juga telah dibahas pada slide sebelumnya. Lalu berikutnya adalah perkembangan bersifat kompleks. Lalu bagian 3 ada hukum-hukum perkembangan peserta didik. Hukum-hukum perkembangan peserta didik ini, di sini kami bagi juga dengan 5. Yang pertama yaitu hukum perkembangan yang teratur, hukum konvergensi, hukum tempo perkembangan, hukum kesatuan organisme, hukum rekapitulasi. Hukum perkembangan yang teratur atau dikenal juga dengan sequential law, yaitu perkembangan yang terjadi secara berurutan sesuai dengan pola tertentu. Misalnya anak belajar merangkak sebelum berjalan dan berjalan sebelum berlari. Lalu yang kedua ada hukum konvergensi, yaitu perkembangan individu yang dipengaruhi oleh faktor bawaan genetik. Lalu yang ketiga hukum tempo perkembangan, setiap individu memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda. Ada yang berkembang cepat dalam aspek tertentu namun lambat dalam aspek lainnya. Lalu hukum kesatuan organisme, perkembangan manusia terjadi secara menyeluruh antara aspek fisik dan psikis yang saling berkaitan. Perubahan pada satu aspek akan mempengaruhi aspek lainnya. Lalu yang ketiga ada hukum rekapitulasi. Perkembangan individu dianggap sebagai pengulangan dari perkembangan manusia secara umum. Nah, dalam sejarah evolusi meskipun tidak secara mutlak. Dan berikutnya pada bagian D akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Yoga Adian Syah Nasir. Oh, baik. Ntar. Kehilangan ntar. Hakikat manusia dan Islam enggak? Satu arah. Lanjut dah. Ya, bentar. D ya. Laptop nge-lag. Baik. Hakikat manusia dan Islam. Yang pertama, pengertian hakikat manusia dan Islam. Manusia memiliki hakikat yang sangat mendalam. Dalam kompleks, Islam memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki tujuan tertentu di dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan berbagai potensi yang harus diaktualisasikan dalam kehidupan dunia untuk mencapai tujuan spiritual dan sosial yang mulia. Dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hilang jaringan Pak Yoga sepertinya Pak Afdal. Oke, spot dong. Kita tunggu 10 detik. Silakan lanjutkan rekannya. Oke, kami akan coba melanjutkan sebentar. Kalau ada Pak Yoga, tolong lagi tahu Pak Moderator. Siap. Yang kedua ada manusia sebagai khalifah di bumi. Ayatnya surah Al-Baqarah ayat 30. Nomor 2, Itu ada. Lanjut. terlempar, sorry Pak. Nomor 2, manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia dalam pandang Islam juga dipandang sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Dengan artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini." Hal ini mengandung makna bahwa manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dalam menjaga dan merawat bumi serta menciptakan keharmonisan antara sesama makhluk hidup.
Yang ketiga, manusia dan kebebasan dalam memilih. Islam juga mengajarkan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih antara jalan kebaikan atau keburukan. Artinya, setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Dalam hal ini, manusia diberikan akal dan hati nurani sebagai alat untuk menentukan pilihan tersebut. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah jelaskan, Inna hadaina hussabila imma syakiran wa imma kafura. Artinya, sungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur, atau kafir. Manusia memiliki tanggung jawab untuk memilih jalannya, baik dalam aspek kehidupan, dunia maupun akhirat. Poin yang ke pandangan Islam tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia tidak hanya terbatas pada faktor internal, namun juga dalam eksternal yang bersifat biologis atau sosial saja. Tetapi juga melibatkan dimensi spiritual yang sangat penting. Dalam Al-Quran dan hadis terdapat beberapa petunjuk mengenai faktor-faktor tersebut. Yang pertama, dalam faktor internal, faktor dalam Islam ada poin A, faktor genetik atau disebut dengan keturunan. Islam mengakui pentingnya faktor genetik atau nasab, ya, kalau dalam bahasa Islam nasab, dalam pembentukan fisik dan kecerdasan manusia. Namun tidak menjadikannya sebagai penentu utama. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW menekankan bahwa peran orang tua dalam mendidik anak sangat besar, meskipun anak memiliki potensi bahwa dari orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari, tidak ditampilkan ketua ayatnya, ya. Oleh karena itu, pendidikan yang baik dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam diri anak. Maaf Bapak Ibu, mestinya harus ditampilkan hadis pada faktor genetik. Kemarin saya minta tolong sama Pak Afdal untuk menampilkan karena ada kesalahan teknis di laptop saya. Poin B, kesehatan fisik dan jiwa. Islam sangat mementingkan kesehatan fisik dan jiwa sebagai sarana untuk berkembang secara optimal. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dha'if wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ini menunjukkan bahwa kesehatan tubuh dan kekuatan fisik khususnya merupakan bagian dari perkembangan yang harus dijaga. Yang poin nomor C, akhlak dan rohani. Dalam Islam, perkembangan akhlak dan spiritual manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses tumbuh kembang manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan juga bahwa dimensi akhlak dan rohani berperan sangat penting dalam perkembangan manusia. Nomor 2, faktor eksternal dalam Islam. Faktor eksternal ada lingkungan keluarga. Islam juga menekankan peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatu ghiladun shidadun la ya'sunallah hama amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan peliharalah seterusnya. Keluarga adalah tempat pertama di mana seorang anak belajar nilai agama, akhlak dan budaya yang mempengaruhi perkembangan fisik, emosional dan intelektualnya. Pada poin B tercantum juga lingkungan pendidikan di masyarakat. Lingkungan pendidikan seperti sekolah dan masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan seorang anak Islam. Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu dari boyan hingga liang lahat, yang menunjukkan pentingnya pendidikan sepanjang hidup. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah juga dijelaskan, tuntutlah ilmu dari boyan hingga ke liang lahat. Selain itu, masyarakat juga membentuk nilai sosial dan norma menjadi pedoman hidup. Terakhir, ada lingkungan spiritual dan keagamaan. Selain faktor sosial dan fisik, lingkungan spiritual dan keagamaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan individu.
melalui ibadah, doa, hubungan dengan Allah, seorang individu mengembangkan kesadaran diri yang tinggi. Dengan demikian, perkembangan spiritual dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai penguat moral, tetapi juga sebagai sumber ketenangan dan arah hidup yang benar. Mungkin itu saja, kami kembalikan kepada moderator. Mohon maaf sebelumnya kami minta mohon maaf tadi ada arti ayat yang salah. Yang ku anfusakum wa ahlikum nara itu seharusnya pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka ya. Nah, ini dia surat Tahrim ayat 6. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu dan penjaganya adalah malaikat yang sangat kejam dan keras. Oke. Dan seterusnya. Terima kasih banyak kepada tiga orang pemakalah yang telah menampilkan ya, nah, slide-nya dan juga presentasinya. Selanjutnya kita minta sebelum pertanyaan kita minta kritikan dan saran ya. Yang pertama tadi sudah ada kritikan ya oleh Ustaz Afdal kepada Ustaz Yoga. Saya kira yang lain mungkin tidak ada kritikan ya, soalnya ini yang tampil ini yang bagak-bagak saja hari ini. Tetapi kita minta juga lah kepada Bapak Ibu yang lain kalau ada saran dan kritikan tentang makalah saudara kita. Silakan. Banyak kritikan teman. Masa ada kritik? Bagaimana Ibu Fitri Wulandari, Bu Deti ada kritikan? Ayo, Bepit, bisa, Bu. Kayaknya tidak ada yang katakan ya. Berarti kita lanjut ini ya, diskusi dan pertanyaan. Silakan di desain yang mau bertanya. Oke, ada satu orang. Oke, udah cukup tiga orang dulu ya. Oke, yang pertama kita minta kepada Syekh Muhammad Taufik akan mempertanyakan. Silakan. Terima kasih Ustadz Taufik juga. Ini ingin bertanya karena pakai dalil tentang wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'il. Itu kan ja'il tuh. Ja'il tuh tabi'nya tuh kemana sebenarnya? Kan Allah pakai ja'il. Ke Allahnya, ke Rabbnya, posisinya dulu. Jadi ketika ini kan ja'ilnya tuh maknanya apa gitu dari ayat ini. Jadi ketika kal- jadi tabiknya kembalinya kemana gitu, ke Rob kah atau kemana? Setelah itu ada banyak sih pertanyaan. Yang kedua Murja, bagaimana, murjanya ya. iya, rajianya kemana saat Hmm. itu. Terus yang kedua adalah ini kan faktor eksternal dan internal. Jadi kan andaikan telah terjadi, terus bagaimana caranya. Ini internalnya bagus, tapi eksternalnya enggak bagus. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan. Nah, itu bagaimana pola kita didikan kita supaya perkembangan anak itu meskipun di lingkungan yang kurang baik, di keluarga yang kurang baik, misalnya, tetapi dia itu bisa berkembang sesuai dengan apa namanya tuh, sesuai dengan alurnya gitu. Nah, walaupun di eksternalnya tidak baik, di apa, bagaimana polanya gitu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Ustadz Syekh Muhammad Taufik. Bagaimana eh, bisa ditangkap? Ustadz Auli Afdal? Bisa. Bagus. Selanjutnya kita minta kepada penanya kedua yaitunya Bu Syifa. Bu Syifa, silakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan itu, apa sih dampaknya kepada kepada apa sih kepada contohnya anak saya gitu ya, atau kepada peserta didik lah bagi kalian yang ini yang sebagai guru dalam proses pembelajaran. Kalau kita tuh nggak memperhatikan perkembangan perkembangan anak itu
sih, apa sih dampaknya gitu. Terus yang kedua itu bagaimana sih peran lingkungan? Tadi kan bahas lingkungan ya, ada keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung perkembangan itu gitu. Bagaimana ininya perannya? Pasti punya porsi masing-masing kan gitu. Itu sih pertanyaannya Pak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih kepada Bu Sifa telah bertanya dan beliau dua ya. Pertama, pada dampak kepada anak kalau kita tidak memperhatikan ya, kita sebagai guru atau pendidik tidak memperhatikan perkembangan anak tersebut. Yang kedua, bagaimana peran lingkungan mendukung hal tersebut. Kali itu. Selanjutnya kita minta kepada penanya yang ketiga yaitu Ibu Fitri Wulandari. Kepada Ibu Fitri kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Pak Taufik atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya kepada pemakalah keempat terkait ini tema yang menarik untuk kita bahas dari segi seperti tadi Bu Sifa dari segi orang tua, kami dari segi praktikal di lapangan, dan juga mungkin kita secara masyarakat umum melihat bagaimana tumbuh kembang anak baik itu di sekolah ataupun dalam proses kehidupan sehari-hari begitu. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah lebih kepada kacamata kita sebagai praktisi pendidikan. Dari yang pemakalah paparkan tadi, terutama pada prinsip-prinsip perkembangan, ada konvergensi dan lain-lain, ada yang menarik di sini, bahwasanya memang seharusnya kan memang kita itu secara teori konvergensi tadi kan anak-anak itu diajarkan sesuai dengan ininya genetiknya, terus juga digabung dengan lingkungannya juga, fenotipnya juga. Namun kita melihat bahwasanya di pendidikan kita di Indonesia, sistem klasikal yang digunakan oleh sekolah-sekolah di mana puluhan siswa dengan usia ada yang sama kronologis lah gitu, ada yang sama atau ada yang beda 1 atau 2 tahun begitu. Yang diajar dalam satu kelas yang besar, dalam ruangan yang besar dengan materi yang sama. Dan ini kan seringkali bertabrakan dengan realita ini seringkali bertabrakan dengan teori perkembangan tadi, yang mana ada proses individual yang seharusnya dijalani, dialami oleh peserta didik kita sendiri. Dan kalau kita lihat juga secara realita di lapangan itu, kita melihat bahwasanya kalau misalnya dikatakan kurikulum ataupun pembelajaran sekarang ini dilakukan untuk mencapai nilai rata-rata begitu. Kalau kan ada paradoks seperti itu. Padahal kalau kita lihat tidak ada benar-benar anak ataupun siswa yang benar-benar rata-rata kemampuannya dalam segala aspek begitu. Ketika mereka ritme perkembangannya itu cepat dari kurikulum yang kita buat, yang kita ajarkan, mereka akan understimulate, akan cepat bosan gitu. Akhirnya itulah kemana-mana jadinya dia. Adapun siswa yang mungkin lamban, slow, ketinggalan pelajaran, ketinggalan dari target yang kita berikan, mereka frustasi, kehilangan rasa percaya diri dan lain-lain begitu. Nah, ini bagaimana menurut pemakalah terkait situasi yang sedang terjadi ini dari realita dan teori yang ada. Kemudian kalau bisa tidak kalau kita ini kan ada tidak relevansinya terkait standarisasi masuk sekolah begitu. Kan kalau sekarang itu kan SD 7 tahun masuk gitu. Nah, apakah ada relevansinya terkait itu yang sehingga nanti ke depannya akan ada problem-problem yang akan ditemui atau adakah grand design? Nah, ini deh minta kepada pemakalah grand design terkait sebaiknya bagaimana standarisasi SD dulu, anak SD ini untuk bisa bersekolah SD baik itu secara kematangan biologisnya ataupun kematangan psikisnya tadi. Karena kalau kita lihat sama-sama umur 7 tahun, pasti akan ada perbedaan kematangan biologis dan kematangan psikis si anak ini begitu. Kurang lebih seperti itu, moderator. Terima kasih atas jawaban dari pemakalah, nanti kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Bu Fitri Wulandari yang telah bertanya ya. Pertanyaan beliau kira-kira relevansi terkait dan standarisasi. Nah, ini agak berat sedikit.
Baik, mungkin barangkali untuk sementara 3 penanya dulu. Kita beri waktu sedikit ya kepada pemakalah. Oke, waktu habis untuk berpikir. Silakan dijawab dulu mana yang bisa dijawab antara yang 3 pertanyaan untuk menghemat waktu. Pada pemakalah kita persilakan. Coba saya menjawab dulu Pak. Silakan Pak Ibrahim. Tadi pertanyaan awal tadi dari siapa Pak? Ustaz Siapa? Taufik. Taufik, ya Ya, gak? pertama Pak Taufik. Taufik ya. Eh, Pertanyaan kedua apa lupa saya. Cuman tadi kebayangan. Apa pertanyaan kedua tadi Pak Taufik? Yang pertamanya yaitu Jail, tabiatnya kemana? Kerop kah atau kemana? Yang kedua, bagaimana pola eh, pendidikan kepada anak? Itu yang saya tangkap. Oh, betul. Baik. Yang pertama nanti akan dijawab oleh Pak Abdal karena itu bertentangan dengan Nausrop. Kebetulan Nausrop saya kurang. Tapi pertanyaan kedua ini sangat menarik. Sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan Bu Pit, ada sinkronisasi dengan pertanyaan Bu Pit ya. Masalah printing sebenarnya, karena kita akan memahami memang konsep teori atau sistem itu tidak selalu pas terhadap apa yang terjadi di lapangan. Namun kita bisa memberikan sebuah brainstorming. Kalau kita melihat anak-anak yang berumur 7 tahun ke bawah atau 10 tahun ke bawah, memang psikologisnya main kan. Pasti keinginannya main. Nah, printingnya ya memang harus bernuansa main belajar itu agar tidak monoton. Namun kita akan terhalang oleh sistem tadi. Nah, itu berkaitan dengan pertanyaan sama Bu Pit tadi. Apa pertanyaan Pak Taufik tadi ya? Pak Taufik lupa pula. Ini dia dari misalnya internal apa? Iya. Oh ya. Apabila internalnya bagus, namun eksternal tidak bagus ya kan? Nah, kalau internal itu sesuatu yang mungkin bisa kita capai atau bisa kita bentuk dengan pola-pola kita sendiri. Namun kalau eksternal itu yang sangat sangat jauh kita jangkau, namun bisa kita menetralisir, Pak Taufik. Apalagi kita dalam kehidupan di komplek atau di kampung itu kan sesuatu yang sangat rentan untuk seorang anak mengikuti arus eksternal. Apalagi anak yang umur 10 tahun ke bawah, bahkan yang lebih dewasa pun terbawa arus dengan situasi seperti itu. Kalau menurut saya sendiri, karena saya belum berpengalaman punya anak, Pak, kalau masalah internal mungkin kita bisa memberikan sebuah job desk atau sistem-sistem tersendiri. Namun kalau eksternal kita tidak bisa menghilangkan apapun yang terjadi, namun kita bisa menetralisir perbuatan-perbuatan yang mestinya nanti akan membuat anak kita terbawa arus. Sebagai salah satu contohnya mengurangi mereka dalam bermain di luar lingkungan yang rasanya tidak layak atau tidak cocok untuk perkembangan anak. Mungkin itu Pak Taufik, dan langsung saja mungkin berkaitan dengan sangat sinkron dengan pertanyaan Bu Pit ya. Yang mana realita di lapangan itu sangat berbeda dengan apa yang diberikan sistem oleh pemerintah. Anak-anak mungkin dengan perbedaan umur, kefokusan atau apa namanya, pertama kefokusan dan kekuatan dalam belajar itu kan berbeda. Di sana tadi letak printingnya, kita harus memahami konsep psikologis seorang anak. Kalau kita memahami itu sejauh ini, kebetulan saya sendiri sering melihat bagaimana kondisi atau berjalannya sebuah kegiatan di rumah tahfiz contohnya. Itu memang tidak bisa kita paksa, dan bahkan
di satu sisi pernah saya ikut rapat guru itu, saya akan memberikan sebuah panduan dan saran. Ketika anak-anak itu sudah menyetor hafalan, berikan mereka ruang untuk bermain selagi mereka bermain dalam keadaan yang positif atau bermain dalam keadaan sportif, tidak menyakiti teman atau tidak dalam keadaan yang menyakiti diri sendiri. Bebas saja, suruh setelah nyetor ya udah main, berkeliaran mereka bermain karena memang itu dunia dia. Tidak bisa kita paksakan dengan sistem. Kebetulan rumah tahfiz itu milik kita pribadi, tentu kita bisa menerapkan sistem sendiri. Nah, yang lebih susahnya itu adalah sistem pemerintah. Kita tidak bisa, bahkan pelajaran sekarang kan banyak, sangat banyak sekali. Dengan skala umur anak yang 7 tahun, 10 tahun, rasa-rasanya tidak mampu untuk menangkap sebuah pelajaran yang begitu banyak dari sistem itu. Nah, kalau menurut saya itu kembali kepada seorang guru, karena saya banyak melihat guru-guru milenial atau Gen Z, tetap dia mengikuti sebuah trik perintah sistem, namun ketika di lapangan mereka tidak monoton untuk mempraktekkan sebuah sistem itu, tetapi mereka membawa hal-hal yang rasanya sistem itu lebih fleksibel untuk diterima oleh anak. Mungkin itu saja, moderator. Ini kembalikan. Moderator, Baik, terima kasih kepada Pak Yoga. Barangkali ada tambahan dari Pak Ulia dan Bu Rita Siska untuk jawaban. Kalau ada, ya, silakan. Pak Afdal, saya dulu ya Yo, Pak. Setelah itu silakan. nanti Bapak. Iya, menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Taufik mengenai pertanyaan yang kedua, karena pertanyaan pertama itu memang sebenarnya minta kepada ilmunya nanti kepada Bapak Afdal. Bapak Afdal yang lebih tahu sepertinya. Eh, Pertanyaan Pak Taufik, bagaimana pola mendidik itu sebenarnya? Kalau dilihat dari Nabi Muhammad kan faktor internalnya bagus, tapi eksternalnya tidak bagus. Kenapa Nabi Muhammad itu tetap berperilaku atau berakhlak mulia? Kalau dilihat dari kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memang eh, faktor internal itu atau faktor keluarga itu menjadi penentu. Di samping faktor eksternal keluarga itu kan masuk faktor eksternal, internalnya dilihat dari gennya. Nabi Muhammad itu kan keturunannya baik-baik semua, mulia. Dilihat dari kesehatan Nabi itu kan diperhatikan oleh yang mengasuh Nabi gitu kan, seperti kakeknya, pamannya, lingkungannya bagus. Kalau di luar fisik Nabi Muhammad gitu. Jadi memang eh, fondasi utama itu terletak pada keluarga. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa madrasah pertama itu adalah ibu kan, walaupun Nabi Muhammad itu tidak lama dengan ibunya, ternyata fondasinya itu sudah kuat, sudah diberikan oleh keluarganya, orang yang terdekat dengan Nabi. Jadi menurut kami pemakalah memang sehatkan dulu badannya, kemudian lingkungan keluarganya juga harus baik dalam memberikan pendidikan atau contoh kepada anak. Mungkin itu saja karena mungkin lebih banyak akan dijelaskan oleh Ustadz Afdal. Kembali kepada Ustadz Afdal. Moderator. Silakan kepada Ustadz Muhammad Uli Abdal untuk melengkapi. Oke, saya pertama kali dalam kuliah memakai whiteboard ini. Apakah ada tampil di situ? Whiteboardnya tampil tidak? Oke, Tampil, tampil. kita ambil pena aja. Oke. Baik, Bismillah. Para suhu-suhu sekalian, Ustaz Jamal dan Ustaz lain. Tadi pertanyaan Ustaz Taufik yang pertama tentang Ja'ilun. Nah, dia itu apa gitu sebenarnya, murja'nya kemana? Nah, sebenarnya yang pakai murja ini damir, tapi saya akan terangkan. Baik, saya akan terangkan dari sini kita buat Ja'ilun. Apa tulisannya aja panjang ya? Sorry, sorry, sorry.
Nah, nah, jahilun. Nah, nah, secara i'rab, nah, secara sigat dia sigatnya adalah isim fa'il, timbangannya fa'ilun. Nah, tetapi dia di sini menjadi khabar dari inna. Mana innanya? Ini dia. Inni. Nah, jadi eh ini innanya. Nah, dia kerja inna itu menasab isim merapak kabar. Nah, ini isimnya dalam bentuk damir. Nah, da mutakalim wahdah. Ini ja'ilun. Nah, dia dalam keadaan rafa dan ini dalam keadaan nasab. Nah, ini inna. Inna menasab isim merafa kabar. Ini ja'ilun dan ja'ilun adalah kabar dari inna. Jadi kalau diartikan sesungguhnya aku, kalau diurai lagi ini dia berubah menjadi innani. Nah, sesungguhnya aku. Ini ja'ilun, sesungguhnya aku menjadikan. Nah, kalau ini diartikan secara harfiah, ja'ilun orang yang menjadikan. Nah, jadi siapa yang menjadikan manusia, yang buat manusia di bumi untuk menjadi seorang khalifah? Nah, itu kembali ke mutakalim ini. Nah, kayak ini. Siapa akunya? Yaitu di ayat sebelumnya. Rabbuka, Tuhanmu. Nah, siapa Rabbuka itu? Al Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kembalinya si Ja'ilun ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustaz Taufik, dari sini cukup mengerti? Insya Allah. Ustaz. Oke. Tapi banyak sih. Pembunuh aja di pondok rupanya. Nah, ya ini sebenarnya bisa juga jahil kan isim fa'il Ustaz. Nah, Ah, itu khalifah. Khalifah itu kan mansub. Nah, mansubnya makanya Khalifah dia itu jadi maf'ul lah dia. iya maf'ul dari jahil kan. Iya. Dari Iya jahil. kalau diteruskan mengi'rabnya habis waktu kita nanti. Nah, Nah, ana tuh ya. mancing aja biar Khalifatan keluar. dia jadi maf'ul bih itu. Nah, Itu sih. ada fi'il, fa'il, maf'ul bih setelahnya lagi. Jadi dia jadi objek khalifah itu. Nah, Nah, objek dari ya tuh jahil dari kan. siapa lagi dari si Jael dari menjadikan tadi siang dijadikan akan khalifah gitu. Ah, itu sih lah tuh banyak nah. Terima Silakan. kasih ya kepada Ustaz Muhammad Abdal ya. Gimana Ustaz Muhammad Taufik atas jawaban saudara-saudara kita tadi? Insya Allah udah oke lah gitu. Nah, juga ana mau nambah sedikit juga fil ardi kan kalau kaidah ifrad wa jamak kan itu kan disebut ifrad tapi maknanya jamak. Fil ardi itu maknanya jamul ard apa jamul ardi was sama. Dia langit dan bumi dia. Nah, itu sebenarnya. Itu kalau kita pakai kaidah ulumul Quran. Itu aja sih yang saya tambahkan. Jadi kalau khalifahnya itu bukan di bumi saja tapi di langit juga gitu. Contohnya apa? Perperangan ini kan jalurnya jalur langit kan. Ada lewat pesawat tempur gitu. Batas langit juga ada, batas laut juga ada. Itu sih. Nah, batu anak mak Arab ko lah lamu indah ah. Terima Satu kasih Ustaz piko Abdul. mangi ke jelamu aja. Ya, biar keluar juga tawali. Asli nak expect awak ke ditanya masalah itu dah. Ya, ya. Ya, jahil kan? Dia jahil kan berarti manusia. Itu juga bukan sebagai khalik tapi jahil kan. Yang kan dijadikan khalifah itu jahil juga dia sifatnya kan. Bukan khalik. Berarti inovasi itu pasti ada dari anaknya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Syekh Muhammad Taufik ya telah menjelaskan. Eh, Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua yaitu pertanyaan Ibu Sifa ya. Pertama, pertanyaan beliau dampak pada anak ya kalau tidak memperhatikan pertimbangan anak. Yang kedua, pertanyaan beliau bagaimana peran lingkungan dalam mendukung bla 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 tersebut. Silakan
kepada ketiga saudara kita, temaklah untuk menjawab. Baiklah, Pak Moderator, nanti ditambahkan oleh rekan pemakalah yang sama dengan saya mengenai pertanyaan yang diajukan oleh Bu Syifa ini. Pertama, apa dampak jika tidak memperhatikan perkembangan peserta didik? Jika tidak memperhatikan perkembangan peserta didik, tujuan akhir kita mengajar atau mendidik itu kan mengoptimalkan potensi. Potensi kita itu sudah Allah berikan kepada jiwa setiap kita masing-masing, maka tugas pendidik itu adalah mengoptimalkan potensi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas dari pendidik. Kalau sekiranya tidak diperhatikan perkembangannya, maka potensi-potensi yang sudah Allah berikan itu tidak akan berkembang sebagaimana semestinya. Misalnya pada usia 1-6 tahun, potensi apa yang dominan? 6-12 tahun apa? Usia remaja apa? Jadi guru itu memang harus memperhatikan perkembangan peserta didik dalam setiap fase atau tahap perkembangannya. Kalau tidak, ya itu tadi, potensinya tidak akan teroptimalkan sehingga tujuan akhir dari penciptaan manusia sebagai hamba Allah atau kedudukannya sebagai khalifah itu tidak capai dengan sebagaimana mestinya. Itu jawaban singkat dari kami. Kami kembalikan kepada moderator untuk ditambahkan oleh makalah yang lain. Terima kasih Bu Sipa telah jawabnya semaksimal mungkin. Jika ada tambahan dari rekan-rekan yang dua orang lagi, Ustaz Muhammad Abdul dan Pak Yoga, tetap silakan. Baik. Sebenarnya gampang saja Ibu Syifa, meskipun kami tidak punya anak, tetapi hal semacam itu sangat mudah ditemukan di tengah masyarakat. Salah satu contohnya apabila anak itu tidak diperhatikan, secara psikologis mereka merasa sangat tidak disayang dan terganggu, merasa tidak aman, merasa tidak dilindungi, dan itu sangat mempengaruhi perkembangan mereka. Contoh saja banyak sekali mereka yang broken home contohnya, dan posisi broken home-nya itu tidak pada lingkungan yang sesungguhnya. Contoh misal kalau terkecuali kita melihat banyak sekali orang broken home, tetapi mereka bisa menetralisir lingkungan itu. Contohnya ketika ada keperluan, saya seperti kehidupan artis ya, bukan kita berpedoman dalam kehidupan artis. Contohnya seperti Gading ya, Gading sama Gisel itu, meskipun mereka sudah cerai dan anak dia itu berstatus broken home, mereka bisa kok apabila ada kepentingan pada anak, mereka tetap kumpul, tetap memberikan sebuah perhatian. Nah, dan itu jarang sekali kita temukan di tengah masyarakat umum, masyarakat luas. Contohnya ya di lingkungan kita atau di tetangga kita, ketika sudah cerai ya sudah tidak diperhatikan lagi anak itu. Nah, anak yang tidak mendapatkan sebuah perhatian itu akan berdampak sekali dengan psikologisnya. Mereka tidak merasa disayang, sehingga mencari orang yang menyayangi dia. Mereka berburu sayang dia, mereka tidak merasa diperhatikan sehingga mencari perhatian. Dan ketika mencari sebuah perhatian, dia akan melakukan kegiatan-kegiatan perilaku-perilaku yang nyeleneh. Psikologisnya merasa terganggu, merasa tidak aman, tidak dilindungi, dan lain-lainnya akan berdampak sangat buruk. Namun di balik semua itu, bila kita memperhatikan sebuah perkembangan anak, salah satu contohnya apapun yang terjadi di anak kita, kita akan perhatikan terus perkembangan itu. Dampaknya sangat mudah dan sangat banyak kita temui. Anak itu sangat merasa dicintai, merasa aman dia, merasa disayangi, sehingga dia tidak berburu lagi sayang keluar mencari cowok atau mencari seorang laki-laki, karena seorang ayah sudah sangat menyayangi dia, sehingga dia tidak berburu keluar mencari sebuah perhatian yang besar
karena di rumah dia sudah diperhatikan. Dan itulah dampak sangat kecil yang berada di psikologis anak yang tidak diperhatikan dan anak yang diperhatikan. Mungkin di sisi lain banyak sekali dampaknya, sehingga ketika besar dia malahan tidak membuahkan hasil atau karakter-karakter yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Rasulullah. Mungkin itu saja Pak Taufik. Terima kasih Pak Yoga. Nah, sudah berpengalaman sekali sepertinya Pak Yoga, walaupun beliau Ya, belum meskipun tidak menikah, punya belum anak, punya anak namun ya. ilmu Masya itu bisa Allah. kita pelajari. Mudah-mudahan Sebenarnya malu Pak memberikan edukasi terhadap orang yang punya anak kan. tidak masalah, malu. Oke, selanjutnya kalau ada dari Pak Ketua Muhammad Ali Abdul tambahannya, silakan. Oke, saya akan tambahkan secara singkat saja. Baik. Pertanyaan Bu Sipa yang pertama tadi, apa sih dampaknya kalau kita tak memperhatikan perkembangan anak? Dampaknya yang pertama, Ibu Sifa akan kehilangan golden age anak, masa-masa keemasannya, sehingga tidak bisa eh, mengefektifkan tentang tumbuh kembang anak. Lalu yang kedua, dampaknya yaitu Ibu Sifa memberikan sebuah hal yang negatif terhadap anaknya, yaitu sebuah pengabaian. Maka dari sini akan lahirlah anak yang tidak memperhatikan orang tuanya di masa-masa lanjut usia nanti. Jadi, perhatian kecil kita kepada anak itu mempengaruhi eh, tumbuh kembang anak dan pola cara pikir anak. Lalu pertanyaan Ibu Sipa yang kedua, apa peran lingkungan? Lingkungan berperan memberikan doktrin positif dan negatif terhadap anak. Dan tempat anak belajar yang paling cepat dia tangkap itu sejujurnya adalah lingkungan. Dia mengamati, menyaksikan, lalu meniru apa yang ada di lingkungannya. Maka Ibu Sipa yang dirahmati oleh Allah, kalau ada yang negatif, bagaimana cara kita membentenginya, dan kalau ada yang positif, maka itu akan menjadi sebuah pembelajaran bagi anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada tiga penjawab yang luar biasa tadi ya. Kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitunya pertanyaan dari Ibu Fitri Wulandari. Pertanyaan beliau terkait dengan relevansi terkait dan bagaimana standarisasinya. Kepada pembekalan kita persilakan untuk menjawab satu persatu. Baik, sepertinya sudah giliran saya menjawab pertama ya. Pertanyaan Bu Fitri Wulandari, sebenarnya tadi cukup banyak sekali yang kami catat dari panjangnya narasi pertanyaan. Di antara yang kami catat itu yang bagian-bagian yang agak besar saja. Yang pertama yaitu bagaimana menurut Permakalah terkait situasi ini. Jadi situasi yang terjadi di lapangan tentang hal-hal yang disebutkan Bu Fitri tadi. Lalu pertanyaan kedua, relevansi terkait. Atau gini deh, nah, ditukar lagi dengan grand design. Nah, sebaiknya bagaimana standarisasi untuk anak SD itu. Nah, karena tidak semua anak yang masuk SD pada usia 7 tahun itu memiliki kematangan emosional yang cukup dan pertumbuhan yang sesuai. Seperti itu ya, Bu Fitri ya. Baik. Kami langsung saja intinya menjawab tentang pertanyaan utamanya grand design. Nah, jadi untuk grand design, wah ini nanti bisa dipakai juga di sekolah-sekolah Bu Fitri ya. Wah, pede sekalian nih. Oke. eh Grand design, jadi kita harus tentukan dulu standarisasi anak yang akan kita terima di lembaga kita itu adalah anak yang seperti apa. Dan kita lihat dalam sekolah-sekolah swasta khususnya ya, kalau sekolah negeri anak jarang menemukan. Salah satu sekolah yang saya ketahui itu adalah sekolah internasional Golden. Nah, mereka untuk anak yang masuk ke dalam sekolah internasional ini, mereka harus memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, anaknya telah selesai tes psikologi. Apakah anaknya bisa untuk mengikuti pelajaran atau tidak? Nah, dan sekarang sudah banyak dilakukan tes psikologi anak. Ternyata anak ini memiliki perkembangan otak yang cepat. Ternyata anak ini belum siap dan sebagai macamnya itu diketahui dari tes psikologi. Dan yang kedua,
yang mesti ada pada anak itu adalah kesiapan atas kemauannya. Nah, jadi bagaimana tugas orang tua untuk menanamkan kepada anak bahwasanya sekolah itu adalah suatu hal yang menyenangkan dan mereka eh, bagi yang tidak sekolah itu malu contoh. Nah, kok bahasa sederhananya seperti itulah gitu. Dan kalaunya sekolah punya banyak kawan dan segala macam. Artinya telah terlebih dahulu memasukkan kepada anak agar dia siap untuk bersekolah bahwasanya sekolah itu adalah suatu hal yang sangat baik. Nah, itu. Dan yang ketiga yang harus disiapkan oleh orang tua adalah persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, misal dari segi umur, eh, misal umurnya 7 tahun, dia sudah 7 tahun belum? Nah, kalau sudah 7 tahun, oke, kebanyakan seperti itu aja kan. Jadi ini standarisasi yang kita bicarakan tadi. Jadi banyak standarisasi terkait dengan penentuan-penentuan tersebut tergantung dengan lembaga-lembaga masing-masing. Kecuali yang sekolah negeri, standarisasinya sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu untuk grand design-nya, setiap jenjang pendidikan ada grand design-nya masing-masing. Nah, peta pendidikannya ada. Dan untuk yang Ibu tanya tentang standarisasi untuk anak SD ini grand design-nya, nah dijawab oleh Bu Rita. Silakan Bu Rita untuk melanjutkan jawaban. Ya, setelah Ibu nya mengenai brand design ataupun standarisasi yang pas untuk peserta didik dalam masuk jenjang pendidikan, begitu ya Bu Fitri. Harusnya usia 7 tahun itu kan idealnya anak itu kan sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang tidak kan, seperti adanya usul fikih itu, Umayyez itu. Nah, itu kan sudah harus bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Tetapi perkembangan anak itu kembali lagi kepada faktor internal dan eksternalnya. Jadi memang tidak, kalau pemerintah menetapkan 7 tahun masuk SD itu memang idealnya anak usia 7 tahun itu memang sudah hampir sama perkembangan dan pertumbuhannya. Tapi kan kalau kenyataannya itu tergantung situasi faktor internal dan eksternal. Memang ketika mengajar di SD, kami dapati anak yang masuk dalam usia 6 tahun dengan 7 tahun itu memang jauh berbeda perkembangan psikologinya. Karena kalau di desa-desa kan ada anak yang usia 6 tahun sudah dimasukkan ke SD. Memang ibarat anak yang baru lahir dengan anak yang usia 1 tahun itu memang jauh beda sekali perkembangannya. Nah, kalau yang 1 tahun itu mungkin nggak bisa merangkak atau bahkan sudah bisa berjalan. Beda dengan anak yang baru lahir tidak bisa apa-apa. Jadi memang prakteknya yang tidak pas atau lingkungannya yang tidak mendukung kan begitu. Jadi sebenarnya untuk menciptakan manusia yang ideal itu kan faktor internal dan eksternal itu harus baik kan dua-duanya tidak bisa hanya satu gitu. Walaupun ada yang seperti pertanyaan dari Pak Taufik tadi faktor di luar dirinya itu tidak baik, tapi kan fondasinya itu sudah baik. Sudah diberikan benteng, sudah diberikan fondasi oleh keluarga atau di dalam dirinya sendiri gitu. Jadi memang anak itu harus diberikan uh, pendidikan atau keteladanan sehingga dia bisa membedakan ini baik, ini tidak. Keluarga itu harus bisa menjadi role model atau menjadi keteladanan bagi anak gitu sehingga apapun bentuk uh, negatifnya di luar dirinya, apakah itu dari lingkungan masyarakat, ya dia sudah bisa membedakan, oh ini benar, oh ini salah. Mungkin hanya itu jawaban dari kami, kembali kepada moderator. Terima kasih Bu Rita Siska yang telah menjawab pertanyaan Bu Fitrul tadi ya tentang standarisasi. Saya coba tambahkan sedikit ya menyangkut jawaban Ustadz Muhammad Uli Afdal tadi ya tentang standarisasi masuk sekolah anak ya.
ada yang otak anaknya tidak mampu masuk sekolah pesantren sekian karena ini ya nilainya kurang atau macam itu karena tingkat stunting apalagi di Kabupaten Solo ini ya Pak Abdul ya, yang sangat tinggi. Alhamdulillah hari ini hadir program dari Bapak Prabowo ya, yaitu makanan bergizi gratis gitu. Insya Allah akan menekan ke bawah tingkat stunting dan anak-anak kita bisa kemana saja nanti sekolah-sekolah yang itunya yang kualitasnya tinggi nanti bisa masuk anak-anak kita semuanya. Mungkin begitu ya. Eh, saya tambah pertanyaan dulu ya sebelum kita masuk ke ibu dosen kita. Tadi kita lihat di pemakalah ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu salah satunya motivasi. Kalau kita lihat motivasi ini adalah mendorong ya atau meniru lah kalau bahasa di anak-anak kita. Karena ini ada apa namanya ini di kampung kami ya ada namanya Ustadz Ipin ya. Mungkin di Solo Ustadz Abdul tahu Ustadz Ipin. Beliau ini Ustadz ya Ustadz kondang artinya di Solo ini. Beliau ini diundang ceramah-ceramah tabligh kabar diundang ya. Dan itu yang menyaksikan adalah anak-anak kita, anak sekolah banyak menyaksikan di masjid-masjid atau di lapangan. Tetapi di pas waktu organ-organ tunggal, beliau juga diundang. Artinya, beliau Ustadz kondang, tetapi di organ-organ, di acara-acara organ-organ, goyang-goyang dengan artis, beliau juga ikut gitu. Jadi ini eh, akan mempengaruhi ya motivasi anak ya. Dalam pikiran anak adalah, apalagi anak-anak SD atau SMP ke bawah, oh boleh ya kita menjadi dai, tetapi kita boleh menjadi artis joget-joget bersama artis-artis yang tidak layak pakainya di panggung begitu. Jadi pertanyaannya adalah mau kita kemanakan Ustadz ini begitu. Silakan jawab Pak Makalah dan teman-teman lain. Kita kuburkan aja dia. Baik Pak Ya, moderator. Kalau membuang orang itu nggak mungkin kan, karena setiap jiwa itu kan punya tempat di dunia ini kan. betul. Mungkin gitu ya. Eh, Kalau sudah kejadiannya seperti itu, berarti itu tadi Di, yang kita beritahu kan, kalau waktu menyampaikan dakwah itu benar, tetapi ketika kelaknya seperti itu di luar tidak boleh diberi. Mungkin itu yang bisa diberikan pemahaman kepada anak gitu, supaya kan gitu. Ah, Nggak mungkin gitu kan, cuman kita hanya itu Pak Ya, moderator. betul Bu Rita. Berarti tambah berat lah kerja kita sebagai guru ya, karena Ustadz tadi begitu. Silakan Tapi itu Bapak. Ah, ya Anda ya Bu. Pak, tapi itu juga apa kan, sebenarnya tanggung jawab kita, tanggung jawab orang dewasa itu memang seperti itu sebenarnya kan. Kita setiap orang dewasa itu menjadi pendidik gitu kan, pendidik untuk siapa saja, masuk untuk diri kita. Jadi kalau apa itu amar ma'ruf nahi mungkar itu kan memang harus kita pakai mau dimanapun gitu kan. Jadi memang bertambah pekerjaan kita, tetapi itu kan juga jadi pahala kalau seandainya kita lakukan. Mungkin itu saja Pak Taufik, Ya baik Bu dari Pak Rita. Taufik. Barangkali dari Ustadz yang kita sebutkan tadi ada dua jariahnya. Yang pertama jariah berdakwah, ya. Selanjutnya jariah itu juga ya, organ-organ tunggal gitu. Baik, kepada Ustadz Muhammad Taufik mungkin ada tambahan beliau Raisen. Silakan, Syekh. Baik, Ana ingin menjawab mungkin Ustadz yang joget-joget tadi. Ya. Kata Allah warasikhuna fil ilmi yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa muqiminas shalah. Nah, ini disanlahnul Quran. Jadi orang yang mendalam ilmunya, kata Allah, ya, di antara mereka wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang mereka itu beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan apa yang diturunkan kepada selain Muhammad, ibarat sebelum Muhammad, berarti kepada kitab Allah Ta'ala.
Tapi wal muqiminas shalah. Di sini ini harusnya kalau di i'rab itu tadi wal muqimu, tapi Allah buat wal muqimi. Dia mukhalif dengan qawaidul Arabiyah, lughah al-Arabiyah. Jadi dia tuh berbeda dengan kaidah bahasa Arab. Kenapa Allah pakai wal muqimina bukan wal muqimu? Seharusnya kalau ikut kaidah wal muqimu. Kalau tidak ikut akidah kan perkataan Allah kenapa pakai wal muqimi? Kata Imam Qurtubi itu pakai kaidah maqtu. Kaidah memutus makna. Li ta'zim, untuk li ta'zim, untuk memuliakan. Jadi dari sini orang berarti ketika orang yang punya rasikh, punya ilmu yang mendalam, berarti kalau dari putus belum tentu dia sholat. Karena maknanya sudah diputus. Karena sholat itu istimewa, akhlak itu istimewa. Gitu. Nah, li ta'zim dia. Jadi kalau dia sebagai ustadz, kalau dia tidak ada akhlak, itu memang dia rasikh, tapi belum tentu Allah pilih dia untuk menjadi orang yang mulia gitu. Seharusnya wal muqimuna, tapi di sini Allah wal muqiminas shalah. Tadi al-itqan itu ada pembahasan itu. Jadi wajar sih kalau ada orang berilmu tidak sholat, ada orang berilmu tidak punya akhlak, itu wajar saja. Karena Allah katakan di situ ada wal muqiminas shalah. Maka kalau li ta'zim dia, memang kalau kita mau jadi orang yang mulia, akhlak kita mulia, ya dengan sholat itu tadi mungkin wallahu a'lam. Tapi kita tidak boleh mungkin sholat ustaz itu kurang gitu dan lain sebagainya gitu. Karena di situ bentuk daripada Allah Ta'ala gitu membuktikan bahwasanya Quran ini terjaga daripada lahannya, daripada kesalahan gitu. Walaupun berbeda dengan kaidah bahasa Arab, tapi makna tersendirinya luar biasa. Allah tidak mau campurkan orang yang beriman dengan yang beramal soleh. Ya, orang beriman yang ilmunya tinggi, tidak Allah campurkan dengan orang yang beramal soleh. Tapi orang yang beriman, berilmu, beramal soleh itu orang istimewa gitu. Nah, kalau amal solehnya kurang, bukan berarti dia itu langsung dibuang atau di mana itu tadi, enggak gitu. Itulah sebagai tambahan dari Anas sih gitu. Wajar-wajar saja gitu. Mungkin tidak Allah pilih dia jadi orang yang beramal soleh. Itu aja sih. Itu sih Zat. Terima kasih Ustaz Muhammad Taufik yang telah menjawab dengan hati yang dingin sekali ya. Kalau kami jawabannya mungkin sama dengan Ustaz Muhammad Afdal ya, karena kami sekampung dengan Ustaz. Mungkin kami kubur saja, kuburnya dekat dengan rumah kami begitu. Baik Bapak Ibu, karena sekarang sudah 17.20 ya, barangkali kita cukupkan diskusi. Nanti kita serahkan kepada Bu dosen kita sedikit ya, kepada beliau Bu Dr. Hasnah. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Taufik sebagai moderator yang sudah memimpin diskusi kita ya pada pagi hari ini. Alhamdulillah lancar semua dan kemudian semua sudah terjawab oleh pemakalah. Terima kasih kepada pemakalah yang juga sudah menambahkan wawasan kepada kita, juga termasuk kepada audien yang memberikan tambahan-tambahan jawaban. Baik, Bapak Ibu semua, mungkin dari saya tinggal hanya menambahkan sedikit ya, karena waktu juga kita sudah hampir jam 7:30. Nanti masuknya dengan Pak Edi ya. Iya, jam 8 dengan Pak Edi. Ya, kalau dengan beliau harus tepat waktu ya. Baik. Pertama itu pertanyaan dari Ustadz Muhammad Taufik ya. Jadi Ibu merasa 40 tahun yang lalu itu kembali ke dejavu lagi begitu ya. Ibu waktu itu masih di pesantren itu, di pesantren Dinia Putri. Kalau Ustadz Taufik itu menanyakan hal ini ke 40 tahun yang lalu, itu cepat Ibu menjawabnya. Karena i'rab itu termasuk juga hobi Ibu dalam menjawab. Namun seiringnya waktu bahasa Arab itu hilang sama sekali karena memang tidak dipelajari lagi ya.
masuknya ke IAIN cuman hanya 2 semester, ya, semester 1 dan 2, dan ya itulah. Ya, alhamdulillah sudah terjawab oleh Ustadz Muhammad Afdal, alumni MA ya. Ya, MA. Alhamdulillah. Jadi kembalinya tentu kepada Allah ya. Karena kata-kata jahilun itu yang menjadikan itu tentu Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua itu bagaimana jika faktor internal kita bagus ya, faktor keluarga bagus, tetapi faktor eksternal atau lingkungan tidak bagus. Rumah tangga, keluarga, orang tua yang betul-betul ingin mendidik anaknya, ya tentu dia akan mencarikan lingkungan yang baik untuk tempat tinggalnya. Itu sudah pasti, ya. Kalau dia memikirkan pendidikan anaknya, ya. Karena orang tua atau keluarga tidak bisa 24 jam mengawasi anak. Oleh sebab itu tentunya usaha pertama keluarga itu adalah mendidik anak dengan baik. Ya, dasar-dasar agama itu harus kuat. Ya, kita tidak tahu ke depannya bagaimana anak ini, karena anak ini tidak akan selamanya dengan kita. Nah, orang tua yang bijaksana yang memikirkan lingkungan, memikirkan anak, pendidikan anak, pasti dia akan pertama mencarikan sekolah yang terbaik untuk anaknya. Ya, kemudian lingkungan yang terbaik untuk anaknya. Karena bagaimanapun misalnya, baik pendidikan di dalam rumah, kemudian ketika si anak mendapatkan lingkungan yang kurang baik, ya kurang baik itu maksudnya termasuklah pimpinan di situ, misalnya para pejabat, misalnya entah lurah, entah ketua RT dan lain sebagainya. Kemudian sekolah juga gitu ya, sekolah yang gurunya yang tidak mendidik anak dengan baik kan ada kan begitu, yang tidak mencontohkan yang baik kepada anak kita tentu akan berpengaruh terhadap pendidikan pertumbuhan dan perkembangannya ya, meskipun memang di rumah kita sudah mati-mati. Oleh sebab itu, jika ini yang terjadi, jika faktor eksternal atau faktor lingkungan kita yang kurang baik, maka memang keluarga harus ekstra keras untuk mendidik anak. Maksudnya bukan ekstra keras dalam mendidik anak, memang harus ekstra tidak hanya kaleng-kaleng, maksudnya memang harus betul-betul mencurahkan perhatian untuk pendidikan anaknya. Kalau dia tinggal di lingkungan yang tidak baik, ya. Ibu juga pernah juga dulu tinggal di Jakarta, kemudian Ibu ikut dengan Bapak. Jadi di Jakarta itu kan rumah kos-kosan. Ibu ikut di rumah kos-kosan begitu ya. Jadi Ibu membawa anak ke situ. Nah, kemudian Ibu melihat ya ketika itu Ibu lagi ada senam-senam lah di ruang tamu begitu ya, senam-senam sambil meniru-niru acara TV waktu itu. Kemudian ibu mendengar ada suara cekikikan di luar di halaman di teras ibu waktu itu. Jadi kemudian ibu melihat ini ada apa ya? Ketika ibu melihat ada kakek-kakek ini di Jakarta ini kan rumahnya padat sekali ini. Ya, antara tetangga dengan tetangga itu sebelahan satu dinding kan begitu. Ketika ibu melihat ada kakek-kakek yang lagi mencium anak yang usia 6 tahun dengan ganasnya begitu. Kemudian ada lagi adiknya di sebelahnya, ada adiknya. Nah, adiknya itu cuma cekikikan saja begitu. Nah, ternyata ketika ibu konfirmasi ke tetangga sebelah ibu mengatakan, Mbak, ini ada apa ini? Kok si engkong ini kok nyium si anak begini? Ya udah biasa itu Mama Ririn katanya begitu sama ibu. Jadi itu sudah biasa katanya begitu kan. Kemudian enggak khawatir nih, ya gimana lagi, kebetulan nama si anak yang umur 6 tahun itu Mega namanya. Nah, Mega ini memang agak punya keterbatasan, mentalnya agak terbelakang begitu ya.
Kemudian yang si adik menyaksikan, si adik nggak mau dicium oleh si kakek tadi kan gitu. Mbak nggak diomongin itu sama orang tuanya. Ya gimana lagi, orang tuanya sibuk semuanya katanya begitu. Yang ibunya buruh cuci, yang si bapaknya nggak peduli kan begitu ya. Oh begitu ya. Akhirnya ibu pada waktu itu, ibu punya anak begitu ya. Kemanapun anak ibu ikut begitu. Ibu kebetulan anak ibu umur 2 tahun. Jadi supaya ibu nggak boleh anak ibu keluar rumah di Jakarta pada waktu itu. Kemudian kebetulan ibu kan masih ibu rumah tangga pada waktu itu. Nah, untuk supaya anak ibu tidak kuper, tidak kurang pergaulan, akhirnya ketika mau mengaji ada TK Iqra, ibu ikut. Ya, ibu ikut di masjid pada waktu ya, TK Iqra-nya di masjid di Fatullah waktu itu. Jadi ibu hanya memperhatikan ikut di masjid saja, ikut memperhatikan dari belakang saja kan begitu. Jadi semenjak itu ibu super hati-hati dalam memperhatikan pendidikan anak ibu. Takut sekali ibu. Pernah satu kali, nah ini lagi luar biasa. Pernah satu kali anak tetangga ibu datang ke rumah, ibu karena menganggap ya karena dia masih kecil ya. Waktu itu umurnya sekitar 3 tahun, anak ibu umur 2 tahun pada waktu itu. Kemudian yang si anak karena tetangga ibu orang Minang juga begitu ya. Jadi udahlah karena anak-anak, jadi ibu tidak bolehkan dia anak ibu itu main di luar. Karena pernah satu kali anak ibu dibawa, ibu waktu itu baru-baru pindah, nggak tahu anak ibu dibawa jauh begitu. Akhirnya ibu tambah lagi trauma ibu begitu ya. Akhirnya ibu kalau mau main ya udah di dalam rumah, di rumah saja begitu. Nah di rumah pada waktu itu ibu full ini memperhatikan apa yang lagi mereka lakukan begitu ya. Jadi ini di ruang tamu gitu kan, apa yang mereka lakukan ibu lihat, tiap sebentar ibu lihat gitu. Tapi ada satu kali kecolongan ibu. Ini jadi pelajaran ini bagi kita semua ya. Ada kecolongan. Jadi ini kenapa ini kok anak kok diam-diam aja? Ya, dua-duanya diam-diam aja. Ternyata ketika ibu melihat anak ibu ya disuruhnya buka celana. Ini yang temannya ini adalah laki-laki. Disuruh buka celana, kemudian ya silakan ini coba nih dimasukin. Astagfirullah, siap itu ibu tidak pernah lagi. Nah, padahal ibu itu sudah intens itu terserang ibu katakan apa yang dilakukan, astagfirullah. Nah ibu nyari-nyari ini ada apa dengan anak ini. Setelah itu ibu tidak pernah lagi mau anak itu main-main ke tempat ibu ya. Kemudian ibu tanya-tanya nih, ibu tanya-tanya, ini si anak ini kalau hari-hariannya mainnya sama siapa? Ternyata dia main sama ada abang sepupunya. Abang sepupunya itu sering menonton film porno. Itu anak umur 3 tahun loh. Ya. Jadi itu luar biasa. Semenjak itu ibu tidak pernah membiarkan anak ibu sendiri keluar, kemudian memakaikan pakaian yang misalnya kan biasa nih orang tua kan anak ibu kan dia gemuk gitu putih gitu kan, biasanya orang tua kan senang nih pakaiin baju anak yang super mini dan sebagainya kan begitu ya. Nah ibu tidak pernah membiarkan anak ibu nampak auratnya, kakinya. Jadi selalu kalau pakaiannya sudah pendek ya karena anak kan cepat pertumbuhannya. Jadi tentu kita tidak tiap bulan membelikan baju untuk anak. Akhirnya memang dialas dengan celana panjang. Ya, itu. Jadi itu yang terjadi. Nah, jadi memang kita ekstra ekstra keras, ekstra kuat lah begitu ya. Usaha kita untuk memperhatikan anak begitu. Nah, kemudian sekolah juga ibu TK ya, ibu sudah pindah ke Padang. TK ya ibu carilah TK yang memang TK Islam misalnya itu seperti di Askia, ibu masukkan anak ibu ke Askia. Demikian juga SD-nya supaya karena ibu sudah trauma gitu ya, karena di SD di TK juga kan dari pagi sampai jam berapa, kalau TK itu ya dari pagi sampai jam 10.
Kalau di SD dari pagi sampai jam 4 atau jam 5. Ketika itu ibu sudah mulai mengajar. Nah, jadi begitu. Jadi tidak bisa ya. Nah, kemudian apalagi untuk zaman sekarang ini. Nah, kalau dahulu masih bisa. Dahulu kita banyak contoh-contohnya tokoh-tokoh masyarakat, ulama-ulama kita seperti Buya Hamka, begitu ya. Pendidikannya sampai di mana, tetapi pendidikan keluarga sangat kuat sekali sehingga Buya Hamka menjadi ulama besar, ya. Nah, itu. Jadi Ustadz Taufik ya barangkali kalau kita memikirkan pendidikan anak, ya kita ya harus semuanya yang dipikirkan, mulai dari lingkungannya, mulai dari di mana kita tinggal, kemudian di mana dia sekolah, itu memang harus kita pikirkan. Kalau kita ingin anak kita baik-baik saja dalam belajarnya, bukan berarti sekolah-sekolah yang lain-lain itu tidak, ya itu tergantung. Kalau misalnya keluarga kuat dalam mendidik anak, ya silahkan saja. Ya udah, kemana lagi kita mau, udah terpaksa tinggal di lingkungan yang begitu, ya udah ekstra ketat kita untuk mengawasi anak kita, ekstra ketat mengawasi anak kita, apalagi di usia-usia keemasan. Jangan biarkan dia bermain sendiri. Itu ya, jangan dia biarkan anak umur 2 tahun, 3 tahun, ya 4 sampai usia keemasan, sampai dia masuk sekolah, itu jangan biarkan dia main sendiri di luar lingkungan kita. Kita nggak tahu, banyak predator-predator anak kecil sekarang. Itu ya. Kemudian pertanyaan dari Siva ya. Apa dampaknya kepada peserta didik dalam proses pembelajaran ya Siva? Tadi ya, pertanyaan begitu ya, dalam proses pembelajaran jika tidak memperhatikan perkembangan anak. Nah, dampaknya ya keluarga dan sekolah, orang tua dan sekolah harus menjalin hubungan yang harmonis. Ya. Ketika anak diserahkan ya, kalau di rumah tentu pengetahuan awal anak itu didapat dari rumah. Tapi di rumah juga jangan dipaksakan anak misalnya harus pandai membaca, harus pandai begini. Kan tidak bisa dipaksakan. Ya, tidak. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan Fitri nanti ya. Dulu di waktu Ibu masih kecil-kecil, TK kan belum masih sedikit ya. Masih sedikit. Waktu Ibu termasuk masuk TK dulu begitu. Ibu pernah ya, Ibu dulu sekolah Ibu mulai dari TK dahulu gitu, karena orang tua Ibu juga karena wanita karir ya, jadi Ibu dimasukkan TK dulu di usia 5 tahun pada waktu itu. Nah, TK yang Ibu alami, TK Ibu itu pada waktu itu sampai juga beberapa tahun ke depannya itu adalah memang TK itu taman kanak-kanak, taman bermain. Ibu waktu itu belum diajarkan membaca, menulis dan lain sebagainya. Hanya taman bermain. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya taman kanak-kanak itu adalah taman untuk bersosialisasi. Ya, bersosialisasi bagaimana ilmu berteman, bagaimana caranya kita berteman. Ya, mengarahkan guru-guru hanya mengarahkan bagaimana sebaiknya dengan teman dan lain-lain sebagainya. Kan begitu ya. Namun nah itu di dalam waktu TK itu bagi orang tua di usia-usia itu, bagi orang tua yang memang memperhatikan pendidikan anak ya, di usia-usia itulah anak dididik mulai pembiasaan yang baik, akhlak yang baik, hidup teratur dan lain sebagainya, itu sudah dibiasakan. Memang pembiasaan itu harus dari kecil ya. Pembiasaan itu harus dari kecil. Kemudian masuk lagi ke SD ya. Dari masuk SD, guru, orang tua jangan sepenuhnya percaya. Maksudnya begini, kadang-kadang kan orang tua nih, saya serahkan nih anak saya serahkan pendidikan anak, silahkan didik anak saya sampai pintar, kan begitu saja. Itu secara kan akadnya kan tersirat saja, tidak ada tersuratkan begitu. Silahkan. Kadang-kadang ada orang tua yang tidak paham, ya udah serahkan saja pendidikan kepada sekolah. Bagaimanapun, ya toh sekolah kan anak sudah di bawah pengawasan sekolah. Nah, ya pintar atau tidak pintarnya anak itu tergantung sekolah, tidak demikian. Harus ada hubungan yang harmonis antara
ketika anak di rumah ya ditanya, diperhatikan. Jangan ditanyakan juga berapa nilainya, tapi diperhatikan. Ada tugasnya enggak, dan lain sebagainya enggak. Kemudian kadang-kadang di sekolah juga ada guru yang barangkali dia salah memberikan pemahaman kepada anak. Contohnya, 2 tambah 2 itu 5, kata guru. Iya kan? Kalau orang tua tidak memperhatikan pembelajaran anak di rumah, ya, maka 2 tambah 2 itu 5 itu sampai nanti dia besar itu yang jadi pemahamannya. Belum lagi pemahaman-pemahaman yang lain begitu. Jadi idealnya si orang tua yang nanya-nanya sambil bermain aja lah ketika anak pulang misalnya. Tadi apa yang dipelajari? Ada yang seru nggak? Ada yang ini nggak? Apa yang berbekas bagi dia? Tapi kita jangan serius menanyakan karena si anak sudah belajar di rumah, sudah di sekolah sudah dari pagi sampai. Tapi cuman kita hanya iseng-iseng saja. Apakah apa Bang tadi pelajarannya? Apakah pelajarannya tadi kan begitu? Ada nggak pertanyaan guru begitu? Nah, begitu ya. Nah, jadi memang di rumah harus jadi perhatian. Kemudian apalagi di sekolah begitu. Nah, sekolah juga kadang-kala guru juga luput memperhatikan anak. Ya karena karena banyaknya anak yang belajar di dalam. Maksudnya begini, nggak mungkin lah satu persatu diperhatikan. Tetapi itu harus begitu. Guru harus paham dengan latar belakang si anak. Anak ibu juga pernah dulu begitu. Dia protes ya, pulang-pulang dia protes. Bunda, Ririn tiap tunjuk tangan itu nggak pernah ini disuruh loh sama guru. Tiap tunjuk tangan itu nggak pernah dituruh. Jadi akhirnya dia apatis, dia sudah malas untuk tunjuk tangan begitu kan. Nah itu harus perhatikan. Kemudian ada anak yang memang barangkali dia takut untuk berbicara, mengeluarkan pendapatnya. Nah ini juga harus kita latih. Karena apa? Banyak nantinya di perguruan tinggi itu, Ibu juga menyaksikan sendiri itu, sering di dalam kelas itu, anak-anak dia mahasiswa tidak mau mengungkapkan pendapatnya, takut berpendapat dan lain sebagainya. Karena apa? Karena sudah terbiasa dan sudah trauma barangkali ketika di SD, SMP, di SMA-nya, dia takut untuk mengeluarkan pendapatnya. Karena ketika dia mengeluarkan pendapatnya, ketika salah, dia dibully oleh teman, didukung oleh guru. Itu tadi. Jadi guru juga harus mengembangkan, ya kan itu prinsip perkembangan. Ya, guru harus mengembangkan mental dan intelektual murid. Ya, jangan hanya intelektual saja. Sekarang ini kan begitu, kognitif saja. Ini banyak ini isu-isu, tapi mudah-mudahan bagi guru-guru di sini tidaklah demikian gitu ya. Jadi harus seimbang antara emosional dan intelektualnya, ya. Jadi itu ya Siva, dan bagaimana lingkungan dalam mendukung perkembangannya. Itu tadi sudah Ibu jelaskan barangkali tadi ya. Nah, kemudian kembali lagi kepada pertanyaan Fitri tadi ya. Nah, seharusnya umur berapa ini? Nah, Ibu waktu masuk SD umur 6 tahun, termasuk juga beberapa tahun setelah itu sampai anak Ibu juga masih umur 6 tahun, 6,5 tahun. Masuk SD-nya, nah memang kalau di SDIT itu yang diuji ketika masuk sekolah itu yang diuji itu adalah tidak hanya anak saja, tapi orang tua juga diuji, dites. Selain dites psikologi, orang tua juga dites, diwawancarai, ya. Kenapa? Karena nah ini lagi sekarang masuk SD harus ada ijazah TK, ya kan? Kadang-kadang TK sekarang ini sudah kebablasan juga, ya. Di TK, di SD, sehingga di SD itu harus pandai membaca, iya kan? Benar nggak? Di SD, karena guru SD sekarang tidak mau sibuk lagi untuk mengajarkan anak per huruf-huruf. Itu yang Ibu tangkap sekarang, kan begitu ya. Karena memang mungkin pendidikan semakin tinggi dan sebagainya, anak diharuskan masuk TK, harus ada ijazah TK-nya. Nah, begini, ini yang terjadi.
ketika orang tua yang memang sadar dengan pendidikan anak, kemudian dia sudah melatih anaknya di rumah, kemudian sudah paham dengan uruf-uruf, sudah tahu dengan uruf-uruf, sudah pandai membaca dan lain sebagainya. Ketika dia masuk TK, dia sudah bosan. Ya, akhirnya ada anak yang tidak mau, termasuk juga keponakan ibu, dia tidak mau masuk TK, tapi ijazah TK saja yang ibu minta pada waktu itu gitu kan. Jadi dia tidak mau masuk TK karena apa? Masa apa namanya, pelajarannya hanya menyanyi baris baris, kemudian angka-angka, sementara dia sudah bisa membaca. Ya, jadi begitu. Jadi namun masuk SD itu ibu memang dari satu sisi ibu setuju di usia 7 tahun ya, di apa namanya, diwawancarai, termasuk masuk sekolah itu sebetulnya ya, masuk sekolah apapun sebetulnya pertama-tama itu memang harus ada diwawancarai oleh orang tua, harus ada wawancara orang tua ya, harus ada wawancara orang tua ya, walaupun sekolah negeri sekalipun. Karena apa? Karena harus ada kesepakatan kita dalam mendidik anak supaya harmonis. Ini kan tidak ada kesenjangan itu kan sering terjadi, kan begitu ya. Jadi apa yang didapat di rumah berbeda dengan apa yang dapat di sekolah, kan begitu. Nah, jadi akhirnya guru di sekolah mengeluh, ya. Ini kenapa ini? Keluhan guru itu memang harus disepakati, harus ditahu orang tua, jangan ditutup-tutupi, kan begitu. Karena tidak serta-merta ketika anak di sekolah diserahkan begitu saja, tidak. Ya. Nah, jadi standarnya ini jadi apa namanya, pemerintah melihat itu, umur 6 tahun ternyata belum apa lagi. Belum apa namanya, belum mandiri anak. Ya, karena dilihat banyak keluhan-keluhan guru pada waktu itu ya. Guru SD, anak masih ngompol di celana, kemudian anak ya gitu. Iya Bu Rita, anak masih, jadi tentu itu yang harus diurus oleh guru SD, guru apalagi kelas 1. Tentu tidak itu yang diurus oleh guru. Yang diurus oleh kan kemandirian itu sebetulnya kemandirian dari segi pola di sekolah, bukan semuanya yang di harus guru, kan salah itu jadinya. Jadi makanya keluarlah peraturan bahwasannya anak diterima di usia 7 tahun. Ya, dianggap sudah mandiri. Ya, dianggap sudah mandiri. Nah, kalau seandainya belum mandiri si anak, tentu guru jangan mau juga, guru harus segera mungkin mengkomunikasikannya dengan orang tua. Ada apa ini anak kita, kenapa nih begini? Tolong Bu, kan begitu. Iya. Jadi jangan pernah ya, pendidikan ini tidak hanya ada dualisme keluarga dan sekolah. Itu tidak bisa kita lalai apa namanya, anggap sepele saja begitu. Harus ada komunikasi yang intens antara orang tua dengan guru di sekolah. Kalau memang anak ingin mendapatkan pendidikan yang sudah jam berapa? Udah hampir habis ya. Pendidikan yang baik di sekolah. Kalau anak ingin menjadi orang yang apa namanya, sukses ke depannya. Ingat ya. Nah, kecerdasan. Nah, ini lagi ada juga nih. Ibu mendengar dari Bapak-bapak Ibu sekalian, kecerdasan, Anda beranggapan kecerdasan itu adalah kecerdasan intelektual. Tidak. Ya. Yang dinamakan kecerdasan itu sekarang menurut Daniel Goleman atau cobalah Bapak Ibu baca buku Munif Khatib itu, Sekolahnya Manusia dan sebagainya. Kecerdasan itu banyak. Ada 8. Jadi jangan berharap bahwasanya anak yang nilainya itu baik semua, 10 semua itu adalah anak cerdas, belum tentu. Ya. Nanti kita akan belajar nanti kecerdasan. Jadi kecerdasan yang benar itu adalah kecerdasan yang anak bisa beradaptasi dengan lingkungannya kelak. Oke. Mungkin karena sudah 15 menit lagi ya.
Bapak Ibu mau belajar dengan Pak Edi, harus siap-siap, jangan sampai terlambat ini dengan Prof kita ya. Bu. Jadi mungkin sampai di situ. Nanti lain kali kita akan sambung lagi masalah ya kita di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti ya. Mungkin sekian dulu dari Maaf Ibu. Bu, sedikit aja Bu. Iya ya. Nah, sedikit Bu. Saya ingin informasi dari Ibu lah. Iya ya. Menurut pandangan Ibu, dunia pendidikan kita saat ini sudah berjalan enggak Bu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak itu? Iya. Ya kalau Ibu melihat secara global saja belum. Ya terserang ya. Terserang begitu ya. Banyak kita melihat kenapa? Banyak ya generasi-generasi kita apalagi sekarang ini diiringi dengan teknologi. Ya, teknologi anak karena guru anak bukan hanya guru yang ada di sekolah saja, bukan hanya orang tua saja, tapi banyak guru-guru bertebaran di luar sana. Oleh sebab itu, orang tua dengan guru harus cerdas, harus paham teknologi. Ya, kalau terus terang Ibu mengatakan belum, makanya usaha kita ke sana. Insya Allah, Bapak Ibu guru yang ada di sini kita perbaiki, sama-sama kita perbaiki. Jangan sampai telat kita memperbaiki pendidikan itu. Adanya kesadaran kita. Ya, kita ya, insya Allah guru-guru yang ada di sini ikhlas semuanya. Ya, mungkin itu saja dari Ibu. Ya, iya, ini lagi. Ibu kemarin ada yang WA Ibu ya, ketika seminar proposal. Bu, saya sudah ada di ruang seminar Bu, menunggu Ibu. Itu pas nggak dia ngomong begitu, WA Ibu? Saya sudah menunggu Ibu di ruang seminar. Ketika seminar Ibu agak gondok ya. Kemudian Ibu langsung manggil dia, tapi tidak langsung Ibu di hadapan teman-temannya, tapi Ibu manggil dia. Nah, itu yang harus kita jaga. Kita panggil dia, ini pantas nggak kata Ibu begitu. Jadi WA, nah ini problematika Ibu ketika dengan mahasiswa WA yang tidak kurang pantas itu kita langsung panggil mahasiswanya. Ya, jadi ada yang tidak pantas bagi peserta didik kita langsung panggil dia. Tapi jangan sekali-sekali mempermalukan dia di depan teman-temannya. Itu pesan Ibu ya. Mungkin itu dari Ibu. Lain kali kita ketemu lagi ya insya Allah ya. Ya karena memang Ibu kan berbagi nih dengan Bu Dr. Ulfatmi, 7 Ibu, 7 beliau kan begitu. Tapi kemarin kata Ibu Ulfatmi, ya udah kapan saya nggak ada, Ibu yang menggantikan. Oke. Ya, mungkin sekian dulu dari Ibu. Silakan siapa nih yang menutup moderator ya? Terima kasih banyak kita kepada Bu Dokter yang telah menyampaikan ini banyak manfaatnya bagi kita, apalagi kita yang sudah berkeluarga ya. Bagi kami, anak kami baru sekarang 3, tetapi yang perempuan itu 2 gitu. Sedangkan Bapak Yoga saja yang belum berkeluarga sudah merasakan itu, apalagi kita yang sudah gerenek-penek anaknya. Semoga banyak manfaatnya. Terima kasih Bu, Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri kuliah kita ini dengan hamdalah dan doa ketua majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami sekian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Kasih Bu. Kasih Bu. Sama-sama, sampai jumpa lagi. Ya Bu.